Oke, jadi di samping saya ini udah ada sebuah Mitsubishi Mirage. Ini tahun 2016, ini yang sudah facelift. Ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Andi dari channel Ya Bro. Hari ini kita masih ngomongin mobil bekas yang kisarannya kurang lebih 100 jutaan, yang worth it buat teman-teman lihat semua. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Mitsubishi Mirage ini dimasukin sama Mitsubishi Motors Indonesia dari tahun 2012. Di tahun 2016 dia melakukan facelift sampai terakhir di tahun 2018, dan sebelah saya ini adalah Mitsubishi Mirage tahun 2016 facelift tipe GLX. Jadi untuk tipenya itu sendiri ada 3 tipe, GLX, GLS, dan Exit. Jadi ini adalah yang tipe terendah. Kompetitornya dari mobil ini adalah Honda Brio, Kia Picanto, dan juga Nissan March. Oke, dari sektor mesin kita lihat mobil ini menggunakan kode mesin 3A92. Jadi dia 1200 cc, 3 silinder. Jadi untuk di kompetitornya hanya Mitsubishi Mirage dan Nissan March yang menggunakan mesin 3 silinder ini. Kemudian mesin ini bisa menghasilkan 77 horsepower dan 100 Nm. Ini udah cukup banget untuk kita berkendara di perkotaan. Kemudian dia menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Jadi kalau untuk tipe GLX ini dia menggunakan transmisi manual, sementara tipe di atasnya, tipe GLS dan tipe Exit, dia ada varian untuk CVT. Dan dia berpenggerak juga roda depan. Kita lihat dari sisi eksterior di depan mobil ini ya, untuk lampunya ini karena varian paling bawah ya, jadi dia masih menggunakan halogen biasa. Kemudian dia juga belum ada fog lamp dan juga DRL. Kemudian kalau kita lihat dari sisi samping, rodanya ini juga beda ya. Jadi kalau untuk varian GLX ini dia masih menggunakan velg ring 14. Ini ukuran bannya 165/65. Ini lumayan kurus ya. Jadi kalau untuk varian di atasnya, varian GLS dan Exit, dia sudah menggunakan velg ring 15 inch. Kemudian dia juga belum menggunakan turning signal lamp. Dan dari bagian belakang kita lihat mobil ini juga belum dilengkapi dengan rear parking sensor, tapi dia sudah dilengkapi dengan third brake lamp. Kemudian kalau kita lihat di sisi interior ya, terutama bagian belakang, bagasinya mobil Mirage ini buat mobil kelas city car ini lumayan sih ya. Daripada kalau kita lihat kompetitornya kayak Honda Brio, ini lumayan lebih besar bagasinya. Kita bisa taruh satu koper ukuran medium di sini. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan ini divider ya, atau tatakan. Jadi kita bisa taruh barang-barangnya di atas sini, barang-barang ringan tentunya. Kemudian dia juga bisa berfungsi kalau kita misalnya taruh barang berharga, contoh tas laptop. Kalau seperti ini dia nggak akan kelihatan. Jadi untuk rasa aman kita juga. Kemudian kalau misalnya space bagasinya kurang, kita butuh space bagasi yang lebih besar, kursi bagian belakang kita bisa lipat ya. Ini kita tinggal tarik. Kemudian ini lumayan, kita bisa bawa barang yang lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat di sisi interiornya ya, jadi mobil ini sudah menggunakan audionya ini udah menurut saya tampilannya bagus karena dia udah model piano black ini warnanya. Kemudian suaranya juga untuk kelas audio standar ya, ini cukup lah ya, nggak terlalu ya, ada di tengah-tengah, nggak bisa dibilang bagus juga tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Kemudian yang menarik, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan namanya AC digital. Yang bagusnya lagi dari mobil ini adalah AC-nya dia sudah menggunakan climate control ya. Dia udah auto, jadi kita hanya tinggal pencet autonya, setting suhunya, maka blowernya dia akan otomatis menyesuaikan
untuk mencapai suhu yang kita inginkan. Kita lihat mobil ini sudah menggunakan MID ya, ada average bahan bakar, ada suhu udara luar, kemudian trip meter, odometer, semua lengkap di sini. Even untuk bahan bakar sudah terlihat digital di sini. Kemudian untuk driving positionnya di mobil ini ya, kita lihat ini saya set untuk ukuran kaki saya, tinggi badan saya kurang lebih 170 cm. Ini saya set untuk kaki saya bisa dengan nyaman, tapi tangannya agak kurang pas ya. Dan pilihan untuk penyetelannya kita lihat hanya di tilt, dia belum ada teleskopik ya. Ini wajar lah untuk mobil di kelasnya. Kemudian untuk tuas kanan biasa, ini untuk sein dan lampu-lampu. Kemudian di tuas kiri dia ada tuas untuk wiper, dan dia sudah dilengkapi dengan interval. Kemudian di bagian belakang, kalau kita lihat ini untuk legroom dan headroom saya dengan tinggi badan kurang lebih 170 cm. Kita lihat legroom masih lega, kemudian headroom juga masih tersisa banyak, tapi posisi duduknya ini agak kurang nyaman ya. Jadi ini terlalu flat, kursinya tuh terlalu flat, dia nggak bisa megang badan kita. Ya, at least untuk orang naik mobil city car biasanya nggak akan pakai buat lama-lama, pergi keluar kota yang jangka waktunya lama. Jadi ya ini cukup lah untuk dipakai berkendara perkotaan. Oke, sekarang kita coba mobilnya sambil jalan. Ini mobil Mirage ini menurut saya ini gampang banget ya dikendarainnya, handlingnya juga ringan banget. Ini buat orang yang baru belajar mobil pun nggak akan kesulitan buat nyetir mobil ini. Ini mobil yang saya kendarai ini mobil dengan transmisi manual 5 speed. Untuk suspensi Mitsubishi Mirage ini tergolong lembut ya, walaupun memang sudah ada adjustment dari versi sebelumnya, dari Mirage yang versi sebelumnya. Jadi ini sudah dibikin lebih stiff, jadi pada saat kecepatan tinggi dia lebih stabil. Memang masih terasa body rollnya, tapi untuk mobil kecil kayak gini kita nggak akan pakai buat kecepatan tinggi tuh, untuk ngebut gitu. Jadi ini untuk jalan santai ini udah enak sih. Kemudian bagaimana sih akselerasinya mobil ini? Coba kita tes. Sebelumnya kita coba putar balik, kita coba lihat radius putarnya seperti apa. Ini nggak perlu effort banyak ya buat melakukan ini, karena radius putarnya termasuk kecil. Terus kemudian kalau akselerasi dari gigi 2 40 km per jam kita bajak untuk mencapai kecepatan 80 km per jam, gampang banget. Jadi mesinnya itu benar-benar ngasih tenaga yang pas bener buat kita bisa akselerasi di dalam kota. Oke. Kesimpulannya di video kita hari ini guys, tentang Mirage 2016. Nah, ini tipenya tipe GLX. Jadi yang pertama, mobil ini kelebihannya adalah dia punya pengendalian yang gampang gitu, yang mudah. Kalau istilah ATPM namanya fun to drive gitu ya. Karena dia punya setir ringan, terus kemudian dia punya radius putar yang kecil. Jadi enak ya kalau kita mau di area-area sempit gitu ya. Kemudian suspensi dia itu lembut sekali, jadi buat kita berkendara di perkotaan itu sangat nyaman. Kemudian karena ini mobil city car, compact, terus kemudian mesinnya cuma 1200, ini irit banget BBM-nya. AC juga dia sudah climate control, jadi udah nggak pakai model puter-puteran. Kemudian interior kita lihat dia bagus ya, dia udah ada MID. Kemudian di cluster AC sama cluster audionya dia udah pakai piano black. Kemudian dimensinya yang compact dan pengeremannya juga cukup mumpuni di mobil ini. Kalau untuk sisi negatif poinnya ya, ada positif ada negatifnya. Negatifnya suspensi lagi-lagi. Jadi suspensi itu bisa jadi hal yang positif ataupun negatif. Jadi tergantung kita lihatnya dari sisi mana ya. Jadi kalau kita memang mau jalan santai, mobil ini udah cocok banget karena suspensinya lembut, nyaman. Tapi kalau kita
sekali-sekali kita mau nyetir agresif, kecepatan agak tinggi, nah ini mobilnya agak limbung, di body rollnya berasa kalau menurut saya. Mobil juga menggunakan mesin 3 silinder, jadi karakternya memang dia nggak sehalus mobil 4 silinder. Langsamnya tuh berasa gitu ya, goyangnya tuh berasa. Kemudian peredaman kabin juga, peredaman kabinnya itu kalau untuk suara dari luar nggak terlalu, tapi suara mesinnya itu masuk sekali ke dalam kabin. Kemudian safety features juga di mobil ini, kalau tipe GLX dia hanya punya double airbag, sementara ABS ABD yang di mobil lain itu merupakan standar, di mobil ini belum ada. Ya, jadi itu aja. Sekian review dari kita. Bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang mau ngambil mobil kurang lebih 100 jutaan, desainnya compact, mesinnya irit. Mirage ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel kita. Terima kasih.